mereka tuh menambah dan mengurangi Alkitab. Iya, eta 289. Kalau ada tertulis di bahasa Yunani, terus kemudian terjemahan Indonesia dihilangkan, berarti penerjemahan Kristen itu di dalam LAI. Memang di LAI itu dihilangkan, Bang. Tapi di Greek ada, Bang, di Greek. Di original teksnya ada itu gunaika atau istri, tapi dihapus. Kode nomornya berapa itu, Bang? Di ini abang kalau hover, kalau jari abang ini klik aja di istri di situ, nanti ditunjukin warnanya. Di mana tuh? Nah, bukan yang bawah, yang bawah. Paling bawah. Yang itu, yang atas tuh. Ini ya? Yang atas. Ini? Atas lagi. Ini? Atas lagi. Yang itu tuh. Di jari abang sekarang. Coba abang klik istri. Yang mana yang tulisan istri? Oh, istri, saudara laki-laki ibunya atau nggak ada istri di sini, Bang, karena masih LAI. Yang APTI TL, terjemah lamanya ada, TL-nya di TL-nya ada istri. Oh, terjemahan lamanya. TL itu TL yang perkata, TL perkata itu di bawah, yang bawah. Nah, itu TL. Nah, itu ada APTI TL. Ini dengan memperoleh hidup yang kekal. Perempuan ibu anak ladang nggak ada, Bang. Coba saya buka deh. Matius 19 berapa, Bang? 19 berapa? 1929, Bang. Karena memang mereka hilangkan gitu. Kodenya coba nih, Bang. Kalau ada situ 1135. Ibunya atau bapaknya atau tanahnya, saudara rumah laki-laki, anaknya atau saudara perempuan. Berapa, Bang, kodenya? 1135 kalau nggak salah tadi tuh. Ada nggak? Ini coba saya tunjukin. Ya, tunjukin nanti, Dok. Ini Matthew 19:29. And everyone who left house or brothers or sisters or father or mother or a wife. Ya, tapi pertanyaannya gini, Bang. Saya kan mempertanyakan kepada pendeta, Bapak yang mengajak saya kembali gitu. Itu kenapa harus dihapus gitu? Karena dia berpahaman bahwa sekarang tidak berlaku lagi tentang original yang teks-teks sebelumnya gitu. Kan orang bapak-bapak gereja, tetapi tafsiran LAI itu lebih dikedepankan sebagai kiblat. Makanya apa yang dicantumkan LAI itu yang diimani, Bang. Gitu. Tapi itu kan melanggar kode etik tentang kebenaran ya, Bang. Mohon maaf ya. Di bawah tenor umum. Berarti ajaran atau agamanya itu cuma lokal, Bang. Ajaran ya itu makanya yang selalu saya bilang Kristen Salemba, karena pemahamannya itu berbeda dengan Kristen internasional atau Kristen negara lain. Ini pemahaman itu pemahaman Kristen Salemba, cuma di daerah Salemba, Jakarta, habis itu paling jauh ya Indonesia. Romo Aldo aja, Bang Jibril, dia kan akan merilis Alkitabnya sendiri ya. Romo Aldo itu. Iya, Bang, dia tuh nggak terima dengan LAI. LAI itu udah kacau, kata Romo Aldo. Dia kan ahli linguistik bahasa. Ya, justru kalau seseorang mengeluarkan versi masing-masingnya sementara ada organisasi sebelumnya saling bertentangan, membuktikan bahwa ada polemik di dalam penafsiran Alkitab gitu, bahwa tidak ada yang bisa dipegang gitu. Dasar kita memegang LAI apa coba? Tapi si Aldo itu bahasa Inggrisnya aja berantakan. Iya, dia baca bahasa Inggris aja berantakan. Dia nggak bisa translate bahasa Inggris aja, tapi mau buat buku. Oke. Iya, justru itu sih, Bang. Abang-abangku, saya belum asar nih. Izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Jibril. Terima kasih, Abangku. Sehat selalu, Abangku. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Oh ya, maaf, aku juga mau undur diri ya, karena di sini udah maghrib.
Ya, mohon maaf, baik. Wow, Izin. aku masih jam berapa ini di sini? Masih jam Di sini 3. di Melbourne udah jam 18.02 lebih 2 menit. Dia di luar Indonesia dia. Mohon maaf dari semuanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan saudaraku, saya hanya mengimbau, banyak sebenarnya dalam Alkitab saya temukan sebelum mualaf bahwa menyala-nyalakan arti gitu di LAI, seperti Yohanes 13 ayat 13 itu kan pandangan gereja sekarang, pandangan Bapak gereja. Betul kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu benar, tetapi dalam Greek original teksnya itu bukan Tuhan gitu. Kalau bahasa KJV-nya, bukan hanya KJV-nya, bahasa Inggrisnya itu disebut dengan junjungan, Rabbi, Tuan, Lord, ya kan? Nah, lalu tiba-tiba diubah menjadi Tuhan. Nah, yang salahnya ketika mereka mengimani, itu problemnya gitu. Wallahu a'lam ya. Iya. Ya, iya Bang, apa Bang? Ya, iya. Gimana? Ya, ada yang ditanyakan Bang? Apa yang mau bertanya? Iya, halo, ya. Iya, Herman, aku mau bertanya. Enggak, ntar dulu yang 13 itu seru loh itu. Itu kan sudah tertulis di Alkitab LAI. Pembaca Alkitab LAI ya membaca melabelnya ya Tuhan juga ikutan Alkitab LAI. Jadi nggak bisa dong. Ya Bang, dilarang. itu kita skip Bang ya. Aku yang gini, data yang Enggak, dari kan- Bang zaman tadi dikatakan Matius 19:19 itu menarik tuh Bang. Nah, kenapa di delete di LAI sedangkan di Origi itu ada? Aduh, nggak ngerti lah aku kalau yang gitu-gitu Bang ya. Itu ke LAI lah. Aku tiba-tiba tentang nggak yang ngerti, Bang. 13 tadi itu seru, itu bisa terukur itu kalau kita bicara tentang itu sama Bang apa ini Bang Mualaf ini ya kan. Pandangan Abang apa Bang? Data Abang apa? Iya, jadi walaupun saya percaya kata Tuhan di Alkitab LAI itu bukan berarti harus maha kuasa, ya. Artinya kita menggunakan kata Tuhan dan mengumandangkan kata Tuhan itu, at least internal Kristen, ya itu nggak salah. Memang di Alkitab yang kami baca itu, Alkitab LAI itu tertulis Yesus Tuhan. Iya, Ya kan? saya tidak menyalahkan Abang, Bang, dengerin ya. Tidak Dari awal menyalahkan. saya ngomong, dengarkan, diam dulu. Saya tidak menyalahkan Abang karena Saya nggak ada bilang kamu menyalahkan. Iya, diam dulu. Hampir semua orang. Iya, diam Kenapa dulu. dibilang Tuhan? Kan di situ Iya, tertulis Tuhan. Aslinya itu Tuhan. Dibilang lagi. Iya, Orang yang diam ditulis dulu lah. Tuhan kok. Dengarnya diam dulu. Biar saya jelaskan. Diam dulu. Saudaraku, di sini kami semua tidak menyalahkan orang-orang Kristen dulu. Dalam pandangan perspektif ketika dia membaca LAI. Karena itu yang tertulis di LAI. Setuju kita sampai di situ, Bang? Oke. Tetapi ketika orang-orang Kristen atau orang-orang Oten tidak mencari tahu original teksnya, melupakan original teks. Aku tahu. Sabar aja dulu. Ya, justru itu, tenang dulu. Teks sebelum diterjemahkan LAI, disitulah salahnya. Manusia kenapa tidak mencari tahu kebenarannya? Tahu. 2 poin. Sabar dulu, 2 poin. Poin ketiga, dalam original teksnya itu tidak disebutkan bahwa dia itu adalah God, tapi kurios, bahkan ditambahkan menjadi Lord dalam bahasa Inggrisnya. Iya, betul. Ya udah, justru itu siapa yang salah di situ? Bukan kami. Mana ada yang kamu bilang salah? Dia yang jadi masalah. Itu adalah Oten yang Kamu tidak bilang mencari salah. tahu. Oten yang tidak Kenapa mencari kamu tahu. bilang salah? Itu yang makanya tadi aku naik. Makanya aku bilang ini terukur. Kalau orang Kristen bilang Yesus Tuhan, diam dulu yang lain. Aduh, diam dulu. Ini tapi ada ini masih jelas. Halo, Herman. Ada ini jelas. Tadi dia bilang nggak tahu. Aku tahu latar belakang kata Tuhan. Herman. Siapa? Saya John dulu. Malas sekali. Suara bayi. Diam dulu, satu dulu. Tadi aku dari apa? Dari berhentikan. Diam dulu katanya diam aku. Aku dengarkan dia. Sekarang aku menanggapi. Mana Aku lebih tinggi? salah satu Kristen yang tahu asal usul etimologi. Diam dulu, Waras. Waras diam dulu. Enggak, mana lebih Etimologi tinggi? Tuhan aku tahu ya. Dan memang para penginjil yang menemukan kata itu. Enggak. Jadi yang paling berhak menggunakan kata itu ya orang Alkitab LAI. Mana lebih Jadi- tinggi? LAI pada Vatikan. Jam dulu. Jadi KBBI meredefinisinya ya sesuai dengan mungkin ditanyaannya sama orang Kristen apa definisi Tuhan di Alkitab kalian itu, woy, ya kan? Bang, Yang bisa Maha Kuasa Bang, biar katanya. saya bacakan, Karena Bang. diam Biar dulu, saya bacakan. diam dulu. Herman, diam dulu. Diam dulu You kamu. call me teacher and master. Diam Master itu adalah dulu. Tuhan.
Kamu terus kau yang bodoh. Tadi kau suruh aku diam. Dengarkan dulu. Herman, gantian, Jadi ternyata Herman. orang KBBI mendengar dari Wanes. Apa yang kamu tahu tentang Tuhan? Ini Maha bukan Kuasa Wanes, katanya. ini Vatikan. Makanya orang KBBI menulis Herman, kata ini Tuhan Vatikan, satu ini Vatikan, sebagai yang Maha Herman. Kuasa. Saya rasa seperti itu. Jadi nggak bisa disalahkan KBBI. Ini Vatikan, ini Vatikan. Vatikan apa? Vatikan nih. Ada aja kau. Ini Ada urusan Vatikan. yang Vatikan. Ini Ada kata Katolik. lain kita baca. Bodoh kali. Nih. Yang Vatikan. Mau Vatikan mau dari apa enggak? Yang Sama mana aku lebih itu. tinggi LAI pada Gak Vatikan? ada lebih tinggi aku dari Vatikan. Fotonya ini. Mana Kita lain kita baca. Itu Vatikan. Kita lain kita baca. Enggak ada Vatikan itu. Lebih tinggi Kau Vatikan ini daripada aku. korban LAI. Tinggi aku dari Vatikan. Kau ini korban LAI. Jelas rujukan kita deh, jelas. Alkitab ini LAI tunggal. bukan Ini Vatikan, bukan Katolik. Washington, Ini bukan resmi New York. Vatikan. Kenapa sih itu Herman? Gimana ya hostnya? Aduh. Jelas nanti diskusi kita ini Vatikan. Herman, kau ada ilmu Herman. Kapan kau mau dengar pendapat Herman, orang? kau aja mau dengarin. Takia pula sini kau. Mana, lebih gimana tinggi yang lain? kapasitasnya LAI atau Vatikan? Itu kau jawab. Ini Vatikan. Kristen tertua. Mana lebih tinggi? Nggak Berarti ada urusan ada yang lain sama itu, nggak ada hubungannya. berarti ada upaya penerjemah Bible itu dia mencoba menipu orang Kristen se-Indonesia. Iya, Itu LAI pendapat sama saya. Di mana letak menipunya coba? Ini buktinya. Ketika dia menipu bahasa Inggris kata master jadi Tuhan, terus kata God itu lari jadi apa? Itulah yang mau aku coba jelaskan ini tadi. Karena tapi ini jadi menarik kan gitu, karena terukur. Jadi kata Tuhan ya, kalau Oke. kita pergi ke Sebentar. aplikasi Google terjemahan, ya kan, kita ketik kata God, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang muncul apa? Tuhan. Artinya padanan kata God adalah Tuhan, kan Ya, gitu. Tuhan itu bahasa Indonesia atau bahasa apa itu, Bang? Ya ampun, itu bahasa Melayu aslinya. Tuhan aslinya itu Tuhan. Ini Bahasa Vatikan Indonesia atau bahasa master, apa gitu? Bukan God, bukan Lord. Bahasa Indonesia lah. Oke, bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Enggak, ini Vatikan punya master, bukan God, bukan Lord. Kenapa bisa jadi Tuhan? Nah, Oh, jadi master tuh, Pak. jadi kata Tuhan itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu padanannya God. Tapi di Alkitab LAI itu adalah padanan kata Tuhan. Di situ jadinya runyam. Nggak bisa, nggak kena ya. Ini jelas Ya. master ya. Bukan kena. Kalau Turunin memang aja lah, bukan, Bang, turunin aja. kalau Saya memang jelaskan tidak lah, penghujat ini. tepat, Turunin aja. kenapa harus Penghujat, definisi dipaksakan? penghujat pun kau ngerti, bodoh. Iya, Penghujat katanya gimana kau Kalau penghujat? tidak Gimana tepat, sih coba? ya, kenapa harus bodoh-bodohin dipaksakan orang. gitu, Ya bodoh lah Herman? kau, di mana aku menghujat? Kau Coba botol, dulu. kau. Penghujat kau bilang. Penghujat tadi kau bilang di mana aku menghujat? Salah kau botol. Di mana aku menghujat sesembahanmu? Aku ini udah sering masuk ke komalnya Bang Kucang ini. Iya, Tanya justru kau, itu masuk saya kau, katakan menghujat ketika kau bilang, kau dia tanya belum sama dia, kau, belum pernah aku menghujat, kampret. nggak Dia ada belum untung-untukku kau. menghujat ilah-ilah orang Iya, lain, dia nggak belum penting. kau. Orang ngomong, kau Kalau ngomong gitu juga. ngomongnya gantian Kau dong. menuduh, itulah kau menghujat. Herman. Gampang kali muncungmu Herman. melabel orang Dia yang belum baik. muncul kau. Izin abang dan semua izin saya giliran Iya, gimana mau nanya kembalinya? sama Herman ini. Iya, gimana kembalinya? Sedikit saya mau bertanya sama sampean. Silakan deh. Yesus selama hidup di dunia ini dia Tuhan apa manusia? Nah, definisi Tuhan itu kan Tuhan. Ya, ketika dia bayi pun Tuhan. dia adalah Tuhan. Berarti Tuhan kan? Tuhan, Berarti bukan Tuhan, Tuhan. bukan Tuhan. Tuhan. Dia Tuhan kan, bukan Tuhan kan? Oh, berarti kita nggak boleh pakai apa ya definisi yang LAI punya ya? Nggak boleh pakai Gini, definisi yang LAI punya. Ya, Yesus selama Definisi hidup di KBBI dunia. kita pakai kan? Dengar. Iya. Yesus selama hidup di dunia dia itu Tuhan apa Tuhan? Gini dong, kalau kita diskusi clear dulu definisinya, terminologinya. Kata Tuhan yang kita pakai di sini maha kuasa nggak? Nah, Enggak, dengar dulu, sampean dengar dulu. Saya Sampean bertanya dengar sama dulu. sampean, Definisi Yesus Tuhan yang selama kamu hidup pakai di itu dunia, apa? Tuhan Yang apa maha Tuhan? kuasa kah? Ayo, jawab. Tuhan, oke, Jawab. saya bantu jawab nih, saya bantu jawab. Tuhan dalam bahasa Indonesia itu yang maha kuasa, artinya tidak Good. ada yang di Thank atasnya you. lagi. Thank you. Ya, Yesus bukan tidak ada Yesus yang di bukan atasnya Tuhan. lagi. Berarti Dan Tuhan. ada yang di bawahnya. Ada yang di bawahnya, tidak ada yang di atasnya. Jadi dia yang paling top Iya, one-nya, top one. Mantap. Oke. Itu yang kutanya tadi. Ya, oke. Apakah Little Big ini yang pintar di sini semuanya. Oke. Mantap. Berarti Salam kenal, Little Big. apakah sama seperti pendapat Anda? Silakan. Nah, kalau ditanya tadi ke pertanyaannya si kembali, ya jelas Yesus bukan Tuhan. Ya, Tuhan dong. Iya jelas Tuhan. itu udah. Nah, ya sudah. Finish itu. Tuhan berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya kan definisi kan udah jelas. Nah, itu maksudku diskusi. Clearkan dulu terminologi ini maksudnya apa. Artinya ketika dia bukan Tuhan, jangan dituhankan gitu kan. Kita sepakat Ya, juga betul tuh lah, nanti. jangan.
Dituankan aja cukup. Oke, biar saya apa dulu ya, biar saya jelaskan ya. Dalam LAI Yohanes 13 ayat 13 itu kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab akulah guru. Dalam ori KJV-nya dalam bahasa Inggris sebelum diterjemahkan bahasa Indonesia, you call me master and lord. Lord itu adalah Tuhan. Ya masih sesuai. And yes, he will fall, so I am. Ke dalam Greek-nya itu mari kita cari apakah kata Tuhan itu merujuk kepada Tuhan, kepada yang Maha Mencipta. Ternyata enggak. Tuhan itu ditunjukkan kepada raja, orang yang dimuliakan. Orang berarti people, manusia yang dihormati. Paduka Tuhan, engkau kamu menyambut orang yang dimuliakan atau dihormati. Apa gunanya kata Tuhan untuk menyapa seorang pria? Sama dengan Greek bahasanya atau katanya itu seperti madam atau ibu atau nyonya. Jadi tidak ada kolerasinya merujuk kepada kata Maha Pencipta, Maha Kuasa gitu. Makanya ketika di LAI menjelaskan bahwa itu adalah sebagai Tuhan, saudaraku, pertanyaannya apa hak otoritas dia untuk membelokkan terjemahan? Ketika dia membelokkan terjemahan itu, bahkan maknanya itu juga akan berbelok, dan iman yang orang yang meyakini bahwa dia adalah Tuhan memakai dengan dalil ini, padahal tidak disebutkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan ketika orang-orang meyakini, bukanlah orang lain yang salah, tetapi orang tersebut karena tidak mencari tahu kebenarannya. Begitu. Sama di Islam sama kami, saudaraku. Kami di Islam ketika diam dulu. Ketika di Islam itu, saudaraku, cari tahu. Dengan apa cari tahunya itu? Original Ya, teks. dasar kami, alatnya itu adalah hadis. Ada asal usul turun ayatnya, tafsirannya untuk apa, gitu. Begitu, saudaraku. Makanya kami dalam Islam itu dituntut untuk menghafal original teksnya, bukan hanya terjemahannya, bukan hanya asal usul ayatnya, gitu, supaya kami ngerti diposisikan di kemana tuh firman-firman atau ayat-ayat tersebut. Nah, seperti ini kan tidak diposisikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi diposisikan oleh LAI kepada Maha Kuasa. Itu adalah kebohongan besar. Terima kasih, saudaraku, lanjut. Nah, jadi simpelnya begini, biar nggak salah paham lagi. Idealnya maunya ada dua Alkitab LAI ini. Satu versi kata Tuhan sesuai definisi KBBI, satu versi kata Tuhan sesuai definisi Alkitab LAI sendiri. Jadi yang versi nanti tunduk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nanti untuk Yesus nggak ada lagi label Tuhan untuk Yesus. Jadi akulah guru dan Tuhan itu nggak kayak gitu lagi. Menjadi akulah guru dan Tuhan. Nah, itu yang untuk Alkitab LAI versi yang tunduk kepada KBBI. Begitu nanti. Dan itu pun tidak salah. Betul. Jadi Tapi Herman, Alkitab versi tahun 2000 tapi 2000 Tuhan loh. Sekarang berubah. Tuhan yang nggak masalah itu. Ya, Enggak LAI bisa, juga Bang. Bang. Ketika kamu melekatkan kepada dasarnya seekor kucing, lalu kau sebutkan 5 tahun ke depan kau bilang dia adalah anjing. Ketika kucing tadi memposisikan dirinya pergi ke suatu tempat, lalu namanya disebut dengan anjing, apakah memang kodratnya itu seorang anjing? Padahal dari awalnya adalah kodratnya seorang kucing. Nah, itu jawab. Satu, karena jelas dia telah menafsirkan kata Tuhan ditunjukkan kepada kodratnya manusia, seorang laki-laki, seorang tuan atau raja. Ya, hanya sebagai manusia sebatas. Tidak boleh ditunjukkan kepada yang Maha Kuasa. Itu kodratnya. Makanya disampaikan bahwa kodratnya Tuhan itu dengan manusia itu berbeda. Kita kodrat manusia itu adalah hamba, menyembah, ya. Sementara kodrat Tuhan itu adalah, atau Sang Pencipta adalah disembah. Ya. Itu dia, itu perbedaannya. Makanya saya katakan tadi, ketika kau membawa kucing, awalnya tadi dari desamu adalah seekor kucing, kau bawa ke desa sebelah lalu disebutkan anjing, apakah bisa dilekatkan pada kata-kata tersebut, apakah bisa dilekatkan ke kodratnya? Tidak bisa. Makanya ini adalah pembohongan besar oleh LAI. Jangan kau bilangkan nggak apa-apa, tidak ada masalah di situ. Itu salahnya di situ poinnya. Ketika kau mengatakan tidak ada masalah, sementara kodrat dan posisinya itu tidak pada tempatnya. Lanjut. Saya rasa siapa ini nggak ngerti apa yang saya utarakan. Sebentar. Nggak ngerti apa yang saya utarakan. Sebentar Herman, aku dulu itu semuanya hanya masalah. Semuanya itu hanya masalah terminologi. Seandainya pun tidak ada kata Tuhan di banyak Alkitab, pendeta yang menantang dihapus pun LAI. kata Tuhan diganti jadi Tuhan semua, nggak akan mengurangi makna, nggak akan menghilangkan makna.
kita akan tahu siapa yang di situ. Ini Tuhan saudaraku, saudara, itu menghilangkan Nggak ngerti makna. kalau dia melakukan Dari apa. maknanya dengarin. Dengarkan. Kau yang bodoh lah, Kau sudah bokong. berbeda, Kau yang maknanya bodoh akan bolak-balik berbeda aku juga, jelaskan. weh. Itu Dari hanya mana pula terminologi, kau? kau nggak Kau ngerti yang juga. bodoh. Dasar kurang bebal gizi. kau. Yang lain. Turunkan si babi ini lah, si ontongor babi ini, turunkan dulu. Tadi. Oh, turunkan dulu. Terminologinya kita samakan dulu. Yang maknanya. kemudian kalau berbeda, Ngerti sih lidah yang pintar. Sabar dulu ya. Ya kan Bang Konyot kan? Nggak ngerti dia. Bentar bang, sebentar dulu. Anu lah, yang santun lah. Perlu kata-kata itu. Kalau berdiskusi kepada dia, dia kurang ajar. Ya oke, kata-kata yang lebih sopan gitu loh. Percuma ditonton orang banyak Kucang lah dulu kawanku diskusi. Ngertinya Bang Kucang maksudku? Itu kan hanya masalah terminologi Bang Kucang. Sebentar dulu saya ngomong. Jadi kata-kata yang kurang pantas didengar orang itu maupun Islam, Kristen, tidak perlulah kita saling begituan lah. Nah, jadi perbaikilah narasinya, kita santun lah ya berdiskusi itu, kita lembut-lembut lah. Kasihan yang di bawah itu telinga sakit gitu, apalagi saya pakai headset ini. Silakan lanjut lagi Bang Kucang kembali. lah dulu. Ngertinya Bang Kucang maksudku tadi? Iya, tapi kau jangan menyampaikan Diam lah kebodohan, dulu, kawan. sementara yang kau sampaikan Apa yang adalah kau bersamamu? kebohongan. Ya, saya Ya, sudah kan dibilang jelaskan. kebohongan lah ya kan? Dia dibilang lagi kebohongan. Kan udah Itu kujelaskan lagi tadi. kebohongan. Saya tanya, saya Bukan kasih lagi dibilangnya- hipotesis. Dibilangin tadi apa tadi Bang Kunyot? Dibilangin tadi apa sebentar. tadi? Fitnah Sebentar dulu gantian. Jadi kita dari Islam ada sering Bang Little pengertian Big lah dulu kawanku ngobrol. Nantilah dulu siapa yang silakan, ntar lagi turun. Bang Little Big. Oke. Ya. Oke, saya sampaikan sedikit ya Bang ya. Kalau kata Tuhan di Bible itu dihapus, konsekuensinya nanti ada generasi di Kristen itu yang mengatakan begini, oh kami di Kristen itu tidak mengenal Tuhan. Karena tidak ada Tuhan di Bible. Karena itu konsekuensi logis kan? Nanti ada generasi Iya, betul. itu. Nah, Tapi maka paling ketika mungkin ya, mereka Bang. mati misalnya, mereka akan mati di dalam Kristen yang di dalam imannya mengatakan, oh kami tidak bertuhan. Nah Ya, itu betul. bahaya kan? Bertuan, Bahaya kami loh. bertuan gitu ya. Tuhan. Nah, itu Iya, maksud karena tidak ada Tuhan, Iya. adanya Tuhan. Maksudku karena ribet gara-gara kata Tuhan ini jadi ribet kurasa. Iya, Kalau dihapus yang ribet itu kan kamu, masalah. saudaraku. Yang ribet itu saudaraku kamu. Jadi gini, Yang saudara. salah, Kan saya yang udah salah kasih itu hipotesis. penerjemahan dari aslinya itu yang salah. Iya, jadi saya udah sampaikan berulang kali. Ketika kau membawa kucing kau dari rumahmu, Nah, dia lagi ya. ekor kucing. Saya kasih hipotesis, jangan kau bilang terminologinya. Jadi Kita ayam. ngerti apa terminologi itu. Kita Justru mencoba itu. membuat sederhana biar semua Gini paham. ya, gini saudaraku, jangan Jangan sering timpa, saling pengertian lah, jangan sering Udah lah, timpa. udah cukup lah satu-satu. siapa. Udah nggak bisa lagi itu. Udah ada tembok pemisah. Enggak, gini, Sama saya si sampaikan sedikit. Sama si Little Dengar dulu, ketika Yesus itu adalah pribadi manusia, dimanapun dia berada itu yang berubah itu adalah namanya, bukan makna dari pribadi dirinya. Tetap dia itu Joshua dipanggil Josu, dia tetap manusia, dimanapun dia berada. Kodratnya itu tetap masih manusia walaupun pemanggilan namanya itu berbeda, tidak merubah secara terminologi makna dari kodratnya sebagai manusia. Tetapi Tuhan itu kodratnya dilekatkan kepada manusia, sementara Tuhan tidak bisa dilekatkan kepada manusia. Itu perbedaannya, saudaraku. Berulang kali saya jelaskan, ketika kau membawa kucing dari sini, kau berpindah ke desa sebelah, lalu dibilang anjing, apakah bisa dilekatkan kepada kucing anjing itu? Apakah anjing atau kucing itu sama? Bisa dilekatkan? Tidak bisa, saudaraku. Justru kalau kau menyampaikan bahwa itu tidak ada masalah, betul yang dibilang Little Big ini tadi, bahwa nanti suatu saat generasi menyatakan kami tidak bertuhan tapi kami bertuan. Berarti ada raja masih manusia. Lebih tinggi lagi apa? Yaitu nabi. Ada yang lebih tinggi lagi apa? Maha Pencipta. Begitu dia, saudaraku. Kan saya menjelaskan elok-elok kepada Anda gitu. Jadi jangan Anda katakan tidak ada masalah, itu poinnya. Nah, justru itu bermasalah karena bukti sampai hari ini orang-orang Kristen meyakini dan beriman bahwa Yohanes 13 ketika ditanya mana di situ disebutkan Yesus adalah Tuhan, oh Yohanes 13 ayat 13, itu adalah kesesatan karena dia berpakai pandangan dalam LAI, bukan pandangan original teksnya pada kodratnya. Itu dia, saudaraku. Lanjut. Oke, Bang Herman. Mengerti. Oke, lanjut apa? Bang Sekali lagi ya, saya pertegas ya, Herman. Ya, tadi saya udah buka data dari Vatikan. Mana lebih tua Vatikan, mana lebih besar kapasitasnya Vatikan atau LAI?
udah pasti Vatikan. Kedua, Vatikan lah. ya udah dipastikan master tadi sudah buka datanya, dah. Kenapa tidak bisa berubah jadi Tuhan? Dan juga Kalau- versi Bible. Kalau Yunani apa bang? Jangan potong dulu, Yunani. jangan potong dulu. Bahkan di Bible edisi terbitan 2000 itu junjungan Tuhan juga bro. Kenapa sekarang Elite versi 2024 itu menjadi Tuhan? Ini Elite ambigu, tidak konsisten. Kalau kita buka lagi data, pada kurios itu mengacu kepada empunya benda tuan rumah kepada orang, bukan kepada Tuhan. Gitu bro. Kamu buka Biblika tuh. Masih sangat jelas. Oke dek, makasih dek. Mbak Dek, dibutuh aku pada kau berapa mau kau? Iya. Berapa Makasih dek ya. Kau udah belum main sama aku masih melawan lagi kau. Iya, gimana dek? Dan itu yang enaknya diskusi saudaraku. Kita pakai Enggak, dia bisa diskusi bagus Oke bang bagus. Monyet ya. Iya, kita Yang pakai lain lah, data. little big dulu. Ya, Oke, jadi apakah Herman, aku Andi Silitonga, apakah kau masih mentuakan Yesus? masih. Herman, Halo bang, iya bang. Ampun bang. apakah kau masih mentuakan Yesus? Pakai definisi apa kau bang? Iya, definisi Bibelmu. Definisi apa? KBBI kah? Biar jelas bisa ku jawab. Begini, Nanti bisa ku Herman. Abangku. Kau buka Matius 12:15. Kalau dia Tuhan, kenapa dia perikopnya Yesus hamba Tuhan? Siapa yang Tuhan? Aduh, abang Yesus ini nggak ngerti lah. Pakai definisi KBBI kau kan? Bukan Bibelmu. Kau buka Matius Ya, Bibel, 12:15. kalau dia Bibel ya Tuhan lah. Cuman ini. Nggak Nanti bisa. kau Berarti Tuhan protes. udah berapa? Tuhan Ya, udah Tuhan berapa? lah kalau menurut Bibel. Dengar Herman. Menurut LAI loh. Dengar Herman. Kalau ini korban LAI. Dengar Herman. Matius Korban LAI. Dengar Herman. Udah aku bilang definisi Herman. di LAI itu nggak Dengar sama dulu. dengan di KBBI. Dengar Hanya dulu. para media. Dengar Yang bodoh dulu kau marah. Matius Malu kita. 12:15. Perikop aja Yesus hamba Tuhan. Itu Tuhan mana lagi? Itu perikop loh. Iya, ya kalau dari sisinya ya Tuhan Maha Kuasa dia hamba. Tapi dari sisi kita dia masih Tuhan levelnya itu. Gimana? Iya, dia bukan para dia bukan segimana Tuhan. itu? Dia bukan pencipta ya. Oke, sepakat. Bukan. Tenanglah kau para bukan. Bukan. Lanjut kawan. Kalau itu namanya Kau tak fitnah tuh, waras bro. kau sekarang. Itulah, selama ini gak waras rupanya. Iya udah waras, makanya aku namanya otak waras, karena otak aku udah waras sekarang. Lanjut. Terus Yesus dituankan dari segi mana itu? Dituankan lah kan kita pakai KBBI kan. Dituankan dari segi apa? Karena dia penguasa surga katanya. Bukan, nyatanya di gereja banyak menyembah dia. Iya, karena dia kan Mesias. Jadi Mesias itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mesias itu salah satu sesembahan juga, Bro. Waalaikumsalam. Bro Naga. Di mana? Ini layawa Di mana? ini. Di mana? Agak gimana Bang, ini nggak ada layawa? konten di sini bang, abang-abangku. Oh iya kan aja lah layawanya nih. Bisa lawan layawa, abang awa. Aku turun lah dulu, Bah. Kalian aku naik. Jangan turun kau. Kamu mau ditobatkan kau nih. Enggak, Bang Herman agamanya apa bang? Tanya lah ya. Canda. Bang Herman, agama abang apa bang? Bang Herman, Kristen dia bang. Kristen. Oh, enggak, tadi ada anakku tanya, jadi katanya Herman, ya apa? Kenapa Bible dikatakan kitab suci padahal ada majalah-majalah kayak gitu katanya? Gak ada majalah di situ bilang lah. Enggak, dia baca tentang itu bang, dibacanya Yeskel Stensil 23. maksudnya. Dibaca Stensil Amsal maksudnya. 7:16 dibaca sama dia. Aku bilang janganlah kau baca itu nak. Aku bilang itu kitab suci. Masa kitab suci kayak gini ya katanya. Kok ada Ya, tentang kayak gini? Janganlah pula dibaca bagian-bagian itu. Masa buka Alkitab bagian itu aja dicari. Rusak. Kayak majalah bobo ya bang ya. Janganlah. Iya. Bukan, dibaca dari pertama kebetulan sampai ke situ. Iya. Tapi lengket di situ terus diperdalam gitu ya. Iya, Tapi terang tetap aja salah, kan dapat terang mana. salah. Iya. Nanti ku bilang pun Rindu. Tenanglah. Ku bilang pun nanti sama apa itu. Enggak, memang anak Bang Herman enggak pernah nanya ke anakku. Ya. Ini majalah pol. Kalau anak-anak di sekolah minggu aja malah ada baca-baca Alkitab di sekolah minggu aja. Nanti kalau udah besar baru baca Alkitab. Ih, Hampir kenapa semuanya anakku kayak gitu. dibacanya ya Bang Herman? Anakku Wes. dibacanya Bible Nanti dibacanya. itulah, anakmu bakal jadi orang soleha itu nanti. Enggak, soalnya dibaca tentang Yeskel 23 aja. Oke lah, ntar dulu ada laiku di sini. Nggak enak kalau lewat diabaikan. Ya gimana leh?
Lain naga. Iya, Lain lagi. Pertanyaan tadi dari segi mana Yesus dituhankan? Nah, dituankan lah ya, dituankan lah. Karena nggak boleh Dituhankan, buktinya disembah. Nah, itu kan dituhankan kan, lain ini ngotot kan. Kenapa dituhankan? Iya. Ya karena Matius 28 itu khususnya Gimana punya? penguasa surga Gimana dan bunyi? bumi. Di mana? Matius 28 ayat 16 hingga 20. Bang, kalau dia penguasa surga dan bumi berarti dia Tuhan, Bang. Iya, Bang. Mau kutunjukkan ayatnya, Bang? Tuhan tapi bukan Tuhan Maha Kuasa. Para Oke, rindu kutunjukkan. terus bukan Maha Kuasa. Tuhan tapi Oke, bukan Maha sabar. Kuasa. Gitu lain naga. Lain naga. Di mana dia kuasakan penguasaan dia di bumi apa? Enggak Buktinya tahu dia lah aku dibunuh lain sama naga. Romawi. Pokoknya ditulis di Alkitab itu udah penguasa dia. Enggak. Nggak bisa protes. Penguasa dia di bumi apa? Buktinya dia dibunuh sama Romawi. Ya itulah aku bilang itu lain naga. Diludahi, ditampar. Enggak tahu aku lain naga. Enggak tahu aku di mana letak penguasaannya. Buktinya Terus? bisanya si kaisar apa itu menyalibkan dia kan, gitu kan? Ya sudahlah. Itulah, aku bilang dia berkuasanya di mana? Yang jelas secara politik enggak laiku. Saat itu ya, Bukan saat masalah. itu. Enggak, ini masalah Tapi dia nanti lain masalah. cerita. Nanti lain cerita enggak. tidak datang kembali, itu lain cerita. Bukan, ini masalahnya kan abang bilang tadi dia maha kuasa di bumi. Kenapa enggak Romawi itu dengan disentil aja mati gitu loh? Itulah kata si Paulus yang dia di suratnya itu. Dan dia pun mengosongkan dirinya. Kan gara-gara dia mengosongkan diri. Itu Tanggalkan Efesus semua 2 ego. 15. Herman, Ego ke apanya itu ditanggalkan Herman. itu maksudnya. Herman, gue salah Mana, makna nih. para? Kalau mengosongkan diri Tuhan tetap Tuhan, Herman. Sono do maksud Berarti- nih para sono kayak presiden. Bukan, bentar bang. Kayak Bang presiden Sendiri. pergi deh ke kampung-kampung kan. Bukan. Tanggalkan semua Apa, Bu, fasilitas Herman? kepresidennya. Pengawalnya Bagaimana? jauh-jauh. Wih, pengawalnya Herman. jauh-jauh. Herman, Pakai jadi pakai waktu preman. tuh- dengar Itu dulu, maksudnya. waktu dia mengosongkan diri jadi manusia, jadi yang disalib itu Bapak, gitu. Nah, ini baru pertanyaan bagus. Jadi orang yang Enggak. disalib itu lah itu bukan Bapa. Itu Terus? adalah sang anak. Itulah Tapi sudah mengosongkan Mesias. diri tadi. Ya kan namanya Mesias, anak tunggal Allah kan itu kan lebih tinggi dari presiden bahkan itu kan statusnya Bukan itu yang jadi Macam-macam. pertanyaan. Katanya tadi Bapak mengosongkan diri di surga menjadi Apa mengambil mengosongkan rupa diri? manusia. Yesus itulah anak tunggal Allah itu mengosongkan Iya, diri. itu kan berdasarkan Efesus 2 nomor 15. Iya. Iya mengosongkan diri. Iya kan? Kalau dia datang lengkap dengan segala fasilitasnya, segala egonya, kan mana bisa kita Namanya macam-macam. Bang, pengertian mengosongkan apa sih? Ya. Berarti ini kan yang mengosongkan segala- tadi itu seperti yang kubilang tadi, yang kujelaskan Segala tadi yang sama ada pada dirinya ini, kan yang berubah para jadi gini. manusia, toh? Seperti yang kuterangkan tadi sama para gini, kalau kayak presiden pergi ke daerah terpencil, supaya nggak Beda. nampak sama orang bahwa dia presiden, dengar dulu Iya, nagaan oke. lain, tentang laiku kau, gila kan? Mengosongkan dirinya Iya, itu gimana? yaitu semua pas pengawalannya itu ya mungkin jauh jaraknya, pengawalnya itu pakai Oke. pakai cempang-camping. Nah, orang Oke. nggak tahu kalau dia presiden. Jadi kalau ada masyarakat biasa mau maki-maki dia, iya kurus sekali nih. Siapa ini si kurus ini? sebentar. Diatur lagi. Analogikan Tuhan dengan manusia, Herman. Gimana caranya para Oke. nggak bisa kudu bikin lagi. Kita pegang analogi dia, Bang. Kita pegang analogi. Iya. Oke, Nggak presiden. Presiden di Jakarta. Dengar dulu like ini ya. Dengar, enggak, biar gantian lah ngomong. Ketika presiden di Jakarta, ya kan, datang ke Padang, apakah di Jakarta masih ada presiden? Datang ke Padang. Yang nggak ada lah. Oh, oke. Ketika Bapak di surga mengambil rupa manusia, apakah di surga masih ada Bapak? Ya, Bapak itu di surga. Nggak ada. Kalau nggak kemana-mana dia di surga lah tetap dia. Tadi kamu yang analogikan turun itu anaknya. presiden. Berarti bukan mengosongkan diri, toh? Mengosongkan diri maksudnya apanya? Kekuasaannya, ego ketuhanannya gitulah dikosongkan. Berarti Bukan Nah, mengosongkan berat diri. banget nih si Herman ini, aduh, Bang kacau, Herman, Bang kacau. Herman. Iya, yang sudah Bang Herman, memahami. coba bacakan dulu ini Bang Herman. Bikin tadi analogi kayak presiden tadi yang Bang datang ke Herman. desa-desa Wah, menyamar. kagak kena Herman. Ngerti kalian juga. Bang Herman, Bang Herman. Siapa ya? Bang Herman. Halo Bang Herman. Coba Ah. baca dulu Bang. Baca nih. Bacalah. Oh, nanti katanya kami fitnah, baca dulu. Bacalah, udah sama aku. Mungkin maksud Bang Herman ini